Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala, la haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ustaz akan coba menerangkan tentang sifat bunyi ya. Dulu pernah Ustaz sampaikan, di antara sifat bunyi adalah dapat dipantulkan. Nah, bunyi dapat dipantulkan jika mengenai permukaan keras ya, seperti dinding rumah ya. Dinding rumah yang dari beton atau dari semen, dari batu bata ya, atau mengenai kaca, mengenai seng, maka bunyi tersebut akan dipantulkan sehingga ketika kita berbicara di dalam ruangan dengan di luar ruangan itu berbeda ya. Suaranya ketika di dalam ruangan akan dipantulkan sehingga terdengar nyaring, akan tetapi ketika di luar ruangan, di lapangan, itu suaranya seakan-akan tidak nyaring ya, seperti hilang. Kenapa? Karena tidak ada pemantulan bunyinya. Nah, sehingga pada pemantulan sifat bunyi ini, sifat bunyi pada pemantulan ini ya akan terjadi dua hal, yaitu gema dan gaung. Yang mana gema adalah bunyi pantul yang terjadi setelah bunyi asli terdengar. Ya, bunyi pantul namanya juga gema. Jadi g-nya terpisah ya, gema, ya gema. Nah, bunyi pantul setelah bunyi aslinya terdengar, gema. Yang namanya gema. Beda dengan gaung. Gaung itu bersamaan ya, tidak jelas, tidak ada pemisahnya. Gaung itu adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga tidak jelas ini ya. Suara yang kita dengar tidak jelas. Nah, ini biasanya terjadi di ruangan-ruangan yang sempit ya. Di ruangan-ruangan yang sempit, sedangkan gema itu terjadi di bukit-bukit ya, di gua-gua. Akan dengar misalkan halo. Nah, itu namanya gema. Tapi kalau gaung itu bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga tidak jelas terdengarnya. Hanya akhirnya saja, misalkan halo lu ya. Jadi cuma yang terdengar lo-nya saja, hanya tidak terdengar. Nah, itu bunyi gaung ini mengganggu ya, sedangkan gema adalah bunyi yang sangat membantu karena bisa berulang dan mengulangi bunyi aslinya. Nah, secara lain bunyi dapat dipantulkan, bunyi juga dapat merambat ya. Media rambatnya ada tiga, yaitu gas, cair, dan padat. Yang mana padat adalah yang paling cepat untuk merambatkan bunyi. Sedangkan di ruang angkasa kita tidak bisa mendengar bunyi. Kenapa? Karena di sana tidak ada udara ya, tidak ada media yang menyalurkan bunyi, yang merambatkan bunyi, sehingga di udara para astronot itu menggunakan alat telekomunikasi khusus ya, untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Nah, tidak bisa didengar ya suara apapun karena tidak ada udara di sana ya. Nah, terus yang terakhir adalah bunyi dapat diserap, yaitu jika mengenai permukaan lunak seperti styrofoam, busa, spons, dan lain-lain. Makanya di studio-studio musik ya, studio-studio radio itu biasanya ada lapisan karetnya, lapisan busanya di dindingnya. Kenapa? Agar bunyinya tidak memantul sehingga tidak terjadi gaung. Nah, sehingga ya suaranya diserap ya, tidak ada suara berisik ketika mau merekam murotal, merekam pengajian dan lain sebagainya ya. Mungkin itu saja ya, nanti latihannya ada di buku cetak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.